Shalom Bapak Ibu yang terkasih, luangkan waktu sejenak untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Renungan hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai yang ke-43. Dengan tema cari dan percaya. Pada masa Yesus hadir ke dalam dunia, ia terlibat langsung dalam pelayanan. Begitu banyak orang yang antusias terhadapnya, terlepas dari rasa penasaran saja, menginginkan sesuatu atau karena menemukan pengajaran yang akhirnya membuat orang tersebut percaya. Pada bagian ini kita akan melihat dua kisah yang terjadi. Pertama, kisah seorang Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Ia bertugas mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pertemuan dan peribadahan. Sedangkan yang kedua adalah kisah perempuan yang sakit pendarahan. Yairus dan perempuan ini memiliki kasus yang sama, yaitu penyakit. Yairus mencari Yesus karena anaknya sakit. Terdapat pada ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Yairus meminta Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Dan dalam perjalanan menuju rumah Yairus, perempuan yang sakit pendarahan itu ketika mendengar Yesus ada di sana, ia juga mencari Yesus. Terdapat di ayat yang ke-27. Perempuan yang sakit pendarahan mengambil kesempatan itu dengan rasa percaya bahwa ketika ia menjamah ujung jubah Yesus, maka ia akan sembuh. Dan hal tersebut terjadi. Ketika Yesus merasakan ada sesuatu yang berbeda, ia mencari tahu dengan bertanya kepada muridnya. Perempuan itu datang dengan rasa takut, gemetar, bahkan sampai tersungkur. Hal itu sebagai bentuk rasa hormat yang besar terhadap Yesus atas kesembuhan yang ia alami. Ketika Yesus melihat hal itu, ia berbicara kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, bahkan engkau sembuh dari penyakitmu." Yesus tahu apa yang terjadi pada perempuan itu, sekalipun perempuan itu tidak menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya. Selesai pada perempuan yang pendarahan, Yesus tiba di rumah Yairus, dan yang mereka temukan orang banyak berkumpul, bahkan menangis, karena anak itu sudah meninggal. Tetapi Yesus menguatkan Yairus dengan kalimat singkat, "Jangan takut, percaya saja." Secara logika, Yairus bisa saja putus asa, apalagi situasi dan kondisi sangat mendukung. Tetapi ia tidak melakukan hal tersebut, melainkan percaya kepada Yesus, dan ia melihat sendiri bagaimana anak tersebut hidup kembali. Bapak Ibu, seberapa sering kita mengalami pergumulan, persoalan, tekanan dalam hidup kita, dan sudahkah kita bertindak dengan benar sebagai orang percaya? Mari pada kesempatan ini kita belajar dari Yairus dan perempuan yang pendarahan. Yang pertama, cari Yesus, karena dia sumber atau pusat hidup kita sebagai orang percaya. Yang kedua, percaya. Jika kita hidup hanya tahu tentang dia, tanpa mengenal dia, bagaimana bisa percaya? Yang Yesus perlukan adalah rasa percaya kita seutuhnya kepada dia, bukan sekadar tahu. Dan yang ketiga, lihatlah bagaimana pertolongan yang tak terduga dan tidak terpikirkan oleh kita jika kita mencari dan percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan, cari dan percaya pada Yesus. Selamat beraktivitas. Shalom, Tuhan memberkati.